Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudri Ferdinand Hutbah dengan NIM H0712111042 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah struktur data. Jadi kita akan membahas mengenai data struktur dan algoritma, matematika preliminar sebagai pengaplikasiannya, dan algoritma analisis. Pertama, filosofi struktur data. Dalam arti yang paling umum, struktur data adalah setiap representasi data dan operasi yang terkait, bahkan integer atau floating point nomor yang tersimpan di komputer dapat dilihat sebagai struktur data sederhana. Struktur data adalah sebuah skema organisasi seperti struktur dan array yang diterapkan pada data sehingga data dapat diinterpretasikan dan sehingga operasi-operasi spesifik dapat dilaksanakan pada data tersebut. Setiap struktur data memiliki biaya dan manfaat yang terkait. Dalam praktiknya, hampir tidak pernah benar bahwa salah satu struktur data yang lebih baik daripada yang lain untuk digunakan dalam semua situasi. Jika satu struktur data atau algoritma lebih unggul lain dalam segala hal, yang lebih rendah biasanya telah lama dilupakan. Cara untuk menggunakan struktur data dalam memecahkan masalah adalah yang pertama, yaitu menganalisis masalah untuk menentukan operasi dasar yang harus didukung. Contoh operasi dasar termasuk memasukkan item data ke dalam struktur data, menghapus item data dari struktur data, dan menemukan ditentukan item data. Yang kedua, yaitu menghitung kendala sumber daya untuk setiap operasi. Dan yang ketiga adalah memilih struktur data yang paling memenuhi persyaratan ini. Pendekatan 3 langkah inilah untuk memilih struktur data mengoperasionalisasi pandangan data center dari proses desain. Tipe data abstrak dan struktur data. Tipe data abstrak atau ADT adalah realisasi dari tipe data sebagai perangkat lunak komponen. Antarmuka dari ADT didefinisikan dalam hal jenis dan satu set operasi pada jenis itu. Perilaku setiap operasi ditentukan oleh input dan output. Sebuah ADT tidak menentukan bagaimana tipe data diimplementasikan. Sebuah struktur data adalah implementasi untuk ADT dalam bahasa berorientasi objek seperti Java. Sebuah ADT dan pelaksanaannya bersama-sama membentuk kelas. Design patterns. Pada tingkat yang lebih tinggi dari abstraksi dari ADT adalah abstraksi untuk menggambarkan desain program, yaitu interaksi objek dan kelas. Desainer perangkat lunak yang berpengalaman belajar dan menggunakan kembali berbagai teknik untuk menggabungkan komponen perangkat lunak. Teknik-teknik tersebut kadang-kadang disebut pola desain, seperti pada gambar yang ada di PowerPoint ini. Sebuah pola desain mewujudkan dari generalisasi konsep desain penting untuk masalah yang berulang. Tujuan utama dari pola desain adalah dengan cepat mentransfer pengetahuan yang didapat oleh desainer ahli untuk programmer baru. Tujuan lain adalah untuk memungkinkan untuk komunikasi yang efisien antara programmer yang jauh lebih mudah untuk membahas masalah desain ketika Anda berbagi kosakata relevan dengan topik. Masalah algoritma dan program. Programmer sering berurusan dengan masalah algoritma dan program komputer. Ini adalah 3 konsep yang berbeda. Masalah seperti intuisi Anda akan menyarankan. Masalah adalah tugas yang harus dilakukan. Ini adalah pemikiran terbaik dari segi input dan output yang cocok. Sebuah definisi masalah tidak harus mencakup setiap kendala pada bagian masalah itu harus dipecahkan. Solusinya, metode harus dikembangkan hanya setelah masalah ini tepat didefinisikan dan benar-benar dipahami. Namun definisi masalah harus mencakup kendala pada sumber daya yang dapat dikonsumsi oleh setiap solusi yang dapat diterima. Untuk masalah yang harus diselesaikan oleh komputer, selalu ada kendala, seperti apakah dinyatakan atau tersirat. Masalah dapat dilihat sebagai fungsi dalam arti matematika. Fungsi adalah pencocokan antara input yang disebut domain dan output atau kisaran. Input ke fungsi mungkin nilai tunggal atau komponen informasi. Nilai membuat sebuah input disebut parameter fungsi. Sebuah pilihan yang spesifik dari nilai untuk parameter disebut sebuah contoh dari masalah. Algoritma adalah suatu metode atau proses diikuti untuk memecahkan masalah. Jika masalah dipandang sebagai fungsi, maka algoritma merupakan implementasi untuk fungsi yang mengubah input ke output yang sesuai.
Masalah bisa dipecahkan oleh banyak algoritma yang berbeda. Sebuah algoritma yang diberikan memecahkan satu masalah, yaitu menghitung fungsi tertentu. Menurut definisi, sebuah algoritma memiliki beberapa properti. Sesuatu hanya bisa disebut algoritma untuk memecahkan masalah tertentu jika memiliki semua hal berikut. Pertama, itu harus benar. Dan kata lain, ia harus menghitung fungsi yang diinginkan. Yang kedua, hal yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah konkret. Yang ketiga, tidak ada ambiguitas untuk yang langkah akan dilakukan selanjutnya. Yang keempat, harus terdiri dari jumlah terbatas langkah. Dan yang terakhir, harus ada pengakhiran. Dengan kata lain, hal itu mungkin tidak masuk ke loop tak terbatas. Program adalah instansiasi dari suatu algoritma dalam bahasa pemrograman komputer. Untuk memecahkan masalah yang langkah-langkah konkret dan jelas, algoritma harus benar, panjang, terbatas, dan harus mengakhiri semua masukan. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini mengenai mathematical preliminaries. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai database aplikasi yang kami buat. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan coding yang ada pada Visual Code ini. Visual Code ini kami gunakan sebagai text editornya dan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan kepada Putri. Oke, baik, di sini kita membuat aplikasi database buku. Nah, yang kita gunakan itu Java, JavaFX, dan untuk database-nya sendiri menggunakan MySQL. Nah, dan untuk interface-nya sendiri interface-nya seperti ini. Jadi untuk membuatnya seperti ini, yang pertama pada main class-nya itu kita import utility untuk JavaFX. Selanjutnya di sini ada method override. Di sini untuk mendapatkan resource. Nah, di sini untuk main fxml yang merupakan interface dari aplikasi tadi. Nah, selanjutnya pada class main controller, di sini kita import utility untuk SQL dan juga utility untuk JavaFX. Nah, di sini kita membuat fxml di sini text file itu untuk kolom ID, title, author, year, dan page. Lalu table view dan table column itu untuk kolom ID, title, author, year, dan page. Dan juga kita membuat button insert, update, dan delete. Nah, di sini untuk membuat action dari button yang kita buat tadi. Button insert, update, dan delete. Selanjutnya kita akan menghubungkan database MySQL dengan program Java yang kita buat. Di sini kita input URL, user, dan password. Selanjutnya apabila sudah terkoneksi, maka kita akan mendapatkan book list atau tampilan dari buku yang telah kita input ke database. Selanjutnya, kita akan melihat hasil dari keseluruhan database yang telah kita input. Nah, ini untuk button apabila kita mengklik button insert, maka kita akan insert untuk value ID, title, author, year, dan page. Begitu pula untuk button update dan delete.
Selanjutnya apabila sudah kita input itu, maka akan ada perintah untuk kembali mengkoneksikan dengan database-nya, dalam hal ini MySQL, untuk menyimpan progres dari database yang telah kita input tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Michiko. Kemudian kita akan buat kelas baru, yaitu dengan nama books, di mana akses modifier ini semuanya private dengan ID, year, pages itu tipe datanya integer, sedangkan untuk title dan author tipe datanya string. Kemudian kita pakai metode get dan setter di bagian bawahnya. Kelas akses modifier private-nya berubah menjadi public, kemudian gunakan get dan setter dengan ada return. Semuanya sama kecuali akses modifier yang berubah dari private ke public. Selanjutnya untuk penginputan di MySQL sendiri itu seperti ini. Kita drop table, kita membuat tabelnya dengan nama books. Lalu pada tabel tersebut kita membuat ID dengan tipe data integer, title dengan chart, dan juga author, year dengan page dengan integer. Baik, kita akan coba run programnya. Nah, pada programnya ini bisa kita lihat di sini ada kolom ID, title, author, year, dan page. Lalu di bawahnya ada 3 button, yaitu insert, update, dan delete. Nah, di sini merupakan tabel keseluruhan database yang telah kita input. Nah, di sini saya akan mencoba menginput satu buku. Nah, kita klik insert, maka akan muncul pada tabel database di samping. Nah, apabila terjadi kekeliruan pada saat menginput dari data tersebut, kita bisa mengubahnya. Sebagai contoh di sini, saya akan mengubahnya ke tahun 2021. Maka kita tinggal klik update. Maka di sini akan berubah menjadi 2021. Nah, begitu pula jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal menekan delete. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mencoba menghapus satu lagi. Namun kali ini kita hanya menginput untuk ID-nya. Sebagai contoh, untuk ID 6 yaitu The Subtle Art of Not dengan autornya Mark Manson. Kita coba delete. Kita hanya menginput ID-nya dan dia juga akan terdelete dari database. Jadi mungkin cukup sekian untuk pemaparan aplikasi yang kami buat, yaitu database buku. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekian dan terima kasih dan selamat pagi.